Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita, dan kita sampai pada ayat 186 dari surat Ali Imran. Baik, kita akan ambil terjemahan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan ambil materi kosakata ya. Kita baca azmil umur, artinya urusan yang diutamakan atau perkara yang kuat atau perkara yang istimewa. Azam secara arti bahasa artinya adalah tekad yang bulat atau membulatkan tekad. Al-umur, perkara atau urusan. Maka azmil umur itu membulatkan tekad untuk perkara, untuk suatu urusan atau perkara. Yang urusan ini jika tidak dengan azam yang kuat tidak akan tercapai. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang akan dapat menyelesaikannya. Baik, kita terjemahkan ayat 186 ya. Lam taukid. Kalau lanya panjang tidak atau jangan. Kalau la sungguh, namanya lam taukid. Ada lam taukid dan ada nun taukid, sehingga ada dua huruf taukid, penguat, penegas. Sehingga secara arti lawunna, sungguh, benar-benar. Tublawu, bala. Apa arti bala? Ujian. Tublawu majhul, pasif, diuji. Latublawunna, sungguh, benar-benar kalian akan diuji. Wawu di sini adalah wawul jamaah. Fi amwalikum, pada atau di dalam harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri kalian atau jiwa kalian. Sekali lagi, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum,
sungguh benar-benar kalian akan diuji pada harta-harta kalian dan diri jiwa kalian. Wa dan la nun sungguh, ada lam taukid, ada nun taukid. Tasma'u kalian mendengar. Aslinya pada ain terdapat wawul jamaah. Wawul jamaahnya dihapus karena bertemu dengan nun taukid. Secara kaidah bahasa Arab, setelah ain terdapat wawul jamaah, dihapus karena bertemu dengan nun taukid, sehingga yang menunjukkan setelahnya ada wawul jamaah adalah harokat dhammah pada ain. Taib, wala tasma'unna, dan sungguh benar-benar kalian akan mendengar. Tasma' minal ladina, dari orang-orang utul kitab, yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Siapa? Orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita, Yahudi, Nasrani. Jika disebut ahli kitab, maka tidak ada yang lain kecuali Yahudi dan Nasrani. Taib, sekali lagi, wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan sungguh benar-benar kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian. Wa minal ladina asyraku, dari orang-orang yang syirik, musyrik. Apa yang akan didengar? Adzan, gangguan atau sesuatu yang menyakitkan. Katsiron, yang banyak. Sesuatu yang menyakitkan yang banyak, atau gangguan yang banyak. Wa in, jika tasbiru, kalian bersabar. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Fa inna, maka sesungguhnya, dzalika, yang demikian itu, apa? Sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Fa inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, min azmil umur, termasuk dari urusan yang diutamakan, urusan yang istimewa, urusan yang luar biasa. Hanyalah yang bisa
meraih menyelesaikan urusan ini adalah orang-orang yang punya azam yang kuat. Hanyalah yang bisa menyelesaikan urusan ini adalah orang yang punya azam yang kuat atau yang berjiwa besar. Sabar dan takwa itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki azam yang kuat. Nah, khalas. Satu ayat dulu. Baik, kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 186. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum. Sungguh benar-benar kalian akan diuji pada harta-harta kalian dan jiwa diri kalian. Dan sungguh benar-benar kalian akan mendengarkan sesuatu yang menyakitkan yang banyak. Dari mana? Dari orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan juga dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman, jika kalian bersabar dan bertakwa dalam menghadapi gangguan-gangguan yang banyak dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, kalian menghadapinya dengan sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diutamakan. Hanyalah yang dapat menyelesaikan urusan ini adalah orang yang punya azam yang kuat, yang berjiwa besar. Munasabatul ayati lima qablaha. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma sallar Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Ketika Allah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ayat ini adalah ayat kabar gembira dan juga ancaman. Kan ayat sebelumnya, sebelum tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat sebelumnya adalah ucapan
dan perbuatan orang-orang yang melampaui batas dari kalangan orang-orang Yahudi. Apa ucapan dan perbuatan orang-orang Yahudi yang melampaui batas? Mereka menuduh Allah dengan sifat miskin. Itulah perkataan mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ketika mereka diajak untuk berinfak, bersedekah, dalam kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah dari surat Al-Baqarah di ayat 245, maka orang-orang Yahudi berkomentar, jika Tuhan kalian, jika Allah memerintahkan untuk berinfak dan bersedekah, kalau begitu Allah miskin. Dan yang kaya kita. Ini kan ucapan yang sangat buruk. Seharusnya mereka itu mengagungkan perintah Allah, karena perintah ini sumbernya yang memerintahkan adalah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Maka seharusnya mereka menghadirkan keagungan, maqamul ijlal wal ta'zim, menghadirkan rasa pengagungan dan rasa mengistimewakan. Namun justru sikap mereka meremehkan dan menjadikan perintah Allah sebagai bahan olok-olokan. Ucapan mereka sangat buruk. Dan tidak hanya ucapan saja, perbuatan mereka juga buruk. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Mereka juga membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Tidaklah ada nabi di tengah-tengah mereka, melainkan mereka ingin membunuhnya. Dan banyak dari kalangan nabi-nabi yang sudah mereka bunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga ucapan mereka, perbuatan mereka melampaui batas. Ketika ucapan dan perbuatan mereka sudah melampaui batas dan mereka merasa seakan-akan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya, tidak ada yang dapat menghentikannya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malan lubada, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka mengira tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa atasnya? Mereka mengatakan, kami telah menghabiskan harta yang banyak. Dan apakah mereka mengira tidak ada seorang pun yang menyaksikannya? Kalla, sekali-kali tidak. Apa ancaman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Perjumpaan mereka dengan Allah adalah perjumpaan ketika mereka sudah merasakan kematian. Durhakanya seseorang dalam berbuat, sedolim-dolimnya seseorang berbuat, pasti mereka akan merasakan mati. Dan itulah juga yang diwasiatkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Ya Muhammad,
Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah sesuai dengan kehendakmu. Namun ingat, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah setiap orang yang engkau kehendaki untuk mencintai. Namun ingatlah, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi't fa innaka majziyun bih. Dan lakukanlah terserah, perbuatlah terserah, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Kemudian malaikat Jibril menegaskan, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin dengan qiyamul lail, salat malamnya. Orang mukmin itu mulia di sisi Allah, di antara sebabnya dengan qiyamul lail. Yang utamanya di sepertiga malam. Jika tidak bisa qiyamul lail, minimalnya yaitu salat witir di awal waktu, yaitu setelah salat Isya, sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Umar. Berikutnya Jibril mengatakan wa'izzuhu, dan kehormatan seorang mukmin istighna'uhu 'anin nas, tidak banyak meminta-minta di tengah manusia. Kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah dengan salat malamnya. Kehormatan seorang mukmin di tengah-tengah manusia dengan tidak banyak meminta-minta di tengah manusia, mandiri. Kecuali dalam perkara yang seseorang tidak bisa sendiri, namun melakukan sendiri, tidak banyak meminta, itu lebih mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji dengan pujian yang terindah kepada nabi yang mulia, yang nabi tersebut memakan makanan dari hasil keringatnya. Nabi siapa? Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang Rasulullah SAW memujinya dengan pujian yang indah, yaitu karena Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbi yadihi, bahwasanya ia dulunya makan dari hasil keringatnya sendiri. Kemudian zada fi tasliyatihi bihadil ayah, Allah menambahkan dalam menghibur hati Rasulullah SAW dengan ayat ini. Setelah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, ini ayat ancaman dan hiburan. Yang sombong, yang melampaui batas di muka bumi pasti mati. Mereka akan merasakan kematian. Ini menghibur hati manusia, bahwasanya kezaliman, kesombongan, perbuatan melampaui batas enggak selama-lamanya. Ada waktu selesainya. Dan orang beriman, di antara
penghiburnya adalah perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menambahkan dengan menghibur hati Rasulullah SAW dengan ayat ini. Fabayyana, maka Allah memberitahukan annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, ba'da an adaw rasula wal muslimina yauma Uhud, setelah mereka menyakiti Rasulullah dan orang-orang muslim pada hari peperangan Uhud. Orang-orang kafir menimpakan gangguan, luka kepada Rasulullah dan orang-orang muslim yauma Uhud, pada perang Uhud. Fasayudunahum aidan fil mustaqbal, mereka juga akan memberikan gangguan, menyakiti orang-orang beriman fil mustaqbal, di masa depannya. Bit kulli tariqin yumkinuhum, dengan segala cara yang mereka bisa. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh kalian akan diuji pada harta kalian, diri kalian, dan kalian akan mendengarkan gangguan yang menyakitkan, gangguan yang banyak. Dari mana sumbernya gangguan ini? Minal ladina utul kitab wa minal ladina asyraku, dari orang-orang ahli kitab dan dari orang-orang musyrik. Sebelum terjadi sudah Allah beritahukan. Ini di antara cara tasliyah, yaitu menghibur, menguatkan jiwa. Sebelum terjadi sudah diberi tahu, agar seseorang bisa lebih persiapan, lebih bisa menguatkan jiwa. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang sebelumnya tidak tahu akan datang ujian ini, dia lebih kaget, lebih kaget dan lebih merasa berat. Namun sebelum terjadi sudah diberitahu, ini apa? Bisa lebih persiapan. Seperti seseorang ketika dia haus, sangat haus, kemudian dia minta air. Namun air yang dikasih air panas. Air panasnya panas, hangatnya panasnya yang lumayan. Karena dia tidak tahu, karena sangat haus, langsung main seruput. Apa yang didapat? Ya, sakitnya bertambah sakit, hausnya bertambah haus. Namun jika ketika disuguhkan airnya diberitahu, maaf, air yang ada hanya air hangat, sehingga disuguhkanlah air hangat dan dia tahu gimana cara minumnya, maka mungkin dia tuangkan di lepeknya dulu, atau dia minumnya dengan sedikit-sedikit. Dia tahu bagaimana cara menyikapinya karena sudah diberitahu. Hal ini menegaskan bahwasanya salah satu cara bermuamalah dengan ujian, kita harus tahu tentang ujian itu, tahu bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga pemberitahuan sebelum terjadi itu lebih meringankan. Tahun 2025, apa Pak informasinya? Tahun 2025 kata pengamat ekonomi, tahun yang resesi.
tahun yang berat ekonominya. Sebelum terjadi sudah diberi tahu. Agar apa? Agar rakyatnya tahu, siap-siap. Tahun 2025 agak lebih mengirit, ekonomis. Jadi persiapan. Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya tidak banyak puasanya, tahun 2025 harus lebih banyak puasanya. Menahan diri. Seperti kisahnya yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika seorang raja bermimpi. Apa mimpinya? Apa mimpi raja di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam? Raja bermimpi ada sapi yang 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai yang hijau dan yang lainnya 7 tangkai yang kering. Dan raja itu bermimpi berulang kali. Apa takwil mimpi Nabi Yusuf? Akan terjadi paceklik, kemarau panjang. Namun sebelum terjadi kemarau panjang, kalian itu makmur, mendapatkan hujan, bisa menanam dan bisa memanen dengan hasil yang baik. 7 tahun. Maka ketika kalian sejak 7 tahun awal itu, ketika kalian memanen, maka hasil panennya simpan, jangan dihabiskan. Di antara cara menyimpannya, sampai ditunjukkan Nabi Yusuf, ini hebatnya Nabi Yusuf. Cara menyimpannya, ketika kalian memanen, jangan dilepas dari kulitnya, biarkan di tangkainya. Jadi cara mengawetkan makanan yang bertangkai, Pak. Dan ini dilakukan oleh orang-orang tua kita di kampung. Jadi untuk menyimpan padi, kemudian jagung, kacang biar awet itu jangan dilepas dari tangkainya, biarkan dengan tangkainya, ditaruh di lumbung padi atau tempat yang lainnya. Setelahnya kalian akan melewati masa yang berat, masa paceklik selama 7 tahun. Sehingga orang-orang pada berpuasa. Yang biasanya makannya 3 kali, kali ini apa? Makannya 1 kali. Yang penting apa? Untuk menegakkan punggung. Sehingga ketika terjadi paceklik beneran, maka mereka sudah siap. Ini diantara cara tasliyah, menguatkan jiwa, yaitu dengan persiapan. Persiapan apa sesuatu yang akan terjadi. La tublawunna fi amwalikum. Wal ghardu min hadzal i'lam, dan tujuan dari pemberitahuan ini, an yuwattinu anfusahum 'ala sabri wa tarkil jaza'. Tujuan memberitahukan sebelum terjadi, agar mereka dapat menguatkan jiwa mereka di atas kesabaran dan meninggalkan keluh kesah. Pemberitahuan sejak awal itu menguatkan jiwa, menguatkan jiwa agar lebih menguatkan kesabarannya dan tidak berkeluh kesah.
Saya bacakan dari tafsir yang lain. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Yaitu la tukhtabarunna fi amwalikum biwuqu'il masaib. Sungguh benar-benar kalian akan mendapatkan ujian pada harta-harta kalian dengan terjadinya musibah. Seseorang punya harta, kemudian mendapatkan ujian pada hartanya. Apa contohnya, Pak? Ujian harta. Sudah punya harta, diuji hartanya. Mencarinya, mengumpulkannya, perjuangannya luar biasa. Setelah punya harta, ada ujiannya. Di antara ujian harta, katalah fiha, hilangnya harta. Hilangnya harta ya bisa dengan kejadian banjir, terbakar rumahnya, atau kena tipu, atau kemalingan, dan yang lain-lainnya. Meskipun bagi orang beriman itu hilang secara penilaian di dunia, hartanya hilang dengan banjir, kebakaran, dicuri, ditipu, hilang secara penilaian dunia. Namun secara penilaian akhirat, di sisi Allah, hartanya hilang atau tidak? Tidak. Ada catatan simpanannya, bahwasanya si hamba ini punya harta ini dicuri atau hilang karena ujian. Dan itu cara menghibur diri. Kalau punya harta, hartanya hilang, sedih. Gimana cara menghiburnya? Dia harus yakin bahwasanya hartanya tidak hilang, hanya pindah tempat sementara. Tetap ada dalam catatan akhiratnya. Ketika dia ridha, maka Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan tetap catat. Au husulin naqs, atau di antara ujian harta terjadi kekurangan. Dari 100 juta berkurang menjadi 70 juta. Baik berkurangnya harta dengan ujian. Dengan ujian terbakar atau kebanjiran atau terjadi fenomena alam, gempa dan yang lainnya. Atau juga berkurangnya harta dengan perintah Allah. Jika seseorang punya harta yang cukup, nisabnya 85 juta ke atas, kemudian sudah mengendap selama setahun, apa yang diwajibkan? Zakat. Berapa zakatnya? Rubu'ul usyur, 2,5%. Jadi 1/10-nya dikurangi lagi 1/4. Berkurang hartanya, ini juga ujian. Maka Allah memberitahukan, kalian akan diuji pada harta-harta kalian. Seseorang yang punya harta, maka harus sudah bisa memahami bahwasanya pada harta ada ujiannya. Jika tidak mau diuji di harta, gimana caranya, Pak? Jangan pegang harta.
Jadi kalau pegang harta sudah harus tahu, kalau ada harta ada ujiannya. Kalau nggak mau diuji, ya Pak, tinggalkan harta. Mana yang lebih ringan? Pegang harta ada ujiannya atau nggak ada harta sama sekali? Pegang harta ada ujiannya atau nggak pegang harta? Ujian itu bisa nikmat jika kita itu bisa menyikapinya. Ujian itu bisa nikmat, bisa dinikmati jika tahu bagaimana cara menyikapinya. Perjalanan yang jauh itu kalau dirasakan dengan jiwa yang berat semakin berat. Namun perjalanan jauh jika disikapi dengan baik, maka perjalanan jauh bisa dipotong dengan rasa-rasanya dekat. Sehingga seseorang kalau punya harta harus tahu, harta itu ada ujiannya. Mungkin hilang, mungkin berkurang, mungkin menjadi sebab dia dimusuhi, itu juga harta. Mungkin gak seseorang punya harta ada yang iri? Mungkin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, setiap orang yang punya kenikmatan itu akan ada saja orang yang iri. Tidak hanya perkara dunia, sampai dalam perkara akhirat pun ada yang iri. Kenapa orang-orang Yahudi tidak suka sama orang beriman? Karena mereka iri kenikmatan agama, kenikmatan hidayah. Dalam perkara tidak ujian iri itu tidak hanya pada perkara dunia. Dalam perkara akhirat pun terkadang ada orang yang iri. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menegaskan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa khawatir. Setiap dari kita pasti punya ujian khawatir. Ada gak manusia yang hidup gak punya rasa khawatir? Gak ada. Dulu ketika sebelum menikah, pernah khawatir gak menikah dengan siapa? Pernah. Setelah punya pasangan, khawatir gak? Khawatir. Khawatir gak punya anak, khawatir gak punya yang lain-lainnya, khawatir gak punya sumber nafkah. Setelah sudah ada, setelah punya anak, punya yang khawatir gak? Khawatir. Dulu ketika ke masjid belum punya motor atau sepeda, ada kekhawatiran kalau hujan gak bisa cepet-cepet. Akhirnya Allah mudahkan dia bisa beli motor, sehingga ke masjidnya pakai motor. Ketika ke masjid sudah pakai motor, khawatir gak? Motornya baru Pak, NMAX. Setiap sholat itu bayangannya apa? NMAX baru. Khawatir diambil orang. Kan banyak cerita Pak ya, motornya baru dibawa ke masjid kan, habis sholat pulang motornya nggak ada.
Gimana caranya biar gak khawatir? Jangan beli NMAX, jangan pegang harta. Tapi gak bisa juga ya. Ujian, rasa khawatir itu senantiasa ada. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah. Baru tidak ada rasa khawatir nanti di surga. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Wa fi anfusikum, dan juga ujiannya ujian pada diri kalian sendiri. Ka'amrikum bil jihad fi sabilillah, seperti perintah menjalankan perintah Allah dalam berjihad. Allah perintahkan berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Ujian enggak? Ujian. Apa ujiannya berjihad? Apa ujiannya berjihad? Terluka, anak kita jadi yatim, istri kita jadi, kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ujian. Baik ujian itu berupa perintah Allah, wa ma yahsulu fihi min khauf wa jirah, dan apa yang didapat dari peperangan itu, rasa takut, khawatir, terkena luka, tertawan, terbunuh. Au bi isabatikum min marad, atau dengan kalian ditimpa dengan sakit. Fi abdanikum, pada raga kalian, badan-badan kalian. Di antara ujian jiwa adalah kena sakit. Ujian sakit. Dan setiap orang pasti merasakan sakit. Ada gak di antara manusia yang gak pernah sakit? Gak ada. Semua orang pasti merasakan sakit. Karena menjadi sunnatullah. La tarkabunna tobaqan an tobaq. Sungguh pasti kalian akan melewati kehidupan setingkat demi setingkat. Dalam tafsir Ibnu Abbas, halan ba'da hal, satu keadaan pada keadaan berikutnya. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya masa muda, ada kalanya masa tua. Ada masanya kuat, ada masanya lemah. Itulah sunnatullah. Ketika semakin bertambah usia, semakin lemah atau semakin kuat? Lemah. Itu sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, surat Yasin. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan ia pada penciptaan awal. Dulu awalnya kita apa prosesnya? Bayi, balita. Maka siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kembalikan seperti kejadian awal. Makanya orang semakin tua, karakter sikapnya kayak bayi. Apa sukanya bayi, Pak? Kerenge, apa Pak? Kencing tiba-tiba, nah, itu beser ya maksudnya. Nggak mau makan. Namanya anak kecil kan kadang ada kalanya makannya banyak, ada kalanya nggak mau makan. Terkadang ngerenge, ya, seperti kayak anak bayi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kembalikan seperti kejadian awal.
Atau di antara ujian jiwa mauti ahadi abnaikum, dengan wafatnya salah seorang yang dia cintai. Istri, suami, anak, paman, bibi, orang tua, sahabat yang dia cintai. Ini di antara ujian hidup. Karena untuk bersama sampai akhir itu tidak mungkin. Pasti manusia itu seperti kejadian awal. Sebagaimana manusia itu dilahirkan seorang diri, dia akan kembali juga seorang diri. Setiap dari kita ketika lahir bebarengan atau masing-masing? Masing-masing. Bahkan yang kembar pun, anaknya kembar, itu ketika lahir langsung bersamaan atau satu-satu? Tetap satu-satu. Sebagaimana ia datang seorang diri, kelak dia akan kembali seorang diri. Bisa saja suaminya duluan, istrinya belakangan, atau istrinya duluan, suami belakangan. Bisa saja jamaahnya duluan, ustadznya belakangan, atau ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Ada yang salah, Pak? Ini enggak nakut-nakuti, Pak ya? Ini enggak nakut-nakuti loh. Memberitahu. Pemberitahuan sejak awal itu lebih menguatkan jiwa. Biar gak kaget, ya sudah, jalani saja apa yang Allah gariskan. Seperti apa? Ya kita menjalani takdir sebagaimana daun pohon yang jatuh. Daun pohon yang jatuh dia itu ikhlas saja, ridho saja, tanpa mencela angin yang menjatuhkan dirinya. Ya sudah, jalani takdir seperti apa yang ada. Dan insya Allah takdir Allah itu yang terindah, yang terbaik. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maka di antara faedah yang kita ambil, pemberitahuan sejak awal itu menguatkan jiwa. Kalian akan mendapatkan gangguan, kalian akan diuji. Itulah tentang sunnatullah. Sehingga ketika terjadi, ya jangan kaget. Siapa yang hidup akan diuji. Siapa yang dia berjumpa dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka juga terkadang berbuat hal yang mengganggu. Maka tidak perlu kaget. Justru sikap yang harus diambil adalah sabar dan bertakwa. Berlalu dalam kebaikan, bertakwa kepada Allah. Segala sesuatu yang kita mulai karena Allah, jangan pernah terhenti karena manusia. Udah, sabar, tetap menjalankan perintah, menjauhi larangan, berjalan. Fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang sangat istimewa. Hanyalah yang dapat menyelesaikannya adalah orang-orang yang punya azam yang kuat, berjiwa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Imam. Pak Yakum Pak. Sehat Pak. Salam dari teman-teman di Alih. Insyaallah. Waalaikumsalam. Siapa aja? Masih siapa aja masih ada? Pak siapa yang bagian bersih-bersih itu? Pak Mono. Huh? Masih ada. Masih ada ya. Kita di sana kalau namanya Apomar Ustaz Iskandar Kurnain. Ya, pertemuan dia sendiri tiap malam Sabtu satu. Soalnya macam. Kaum muhajirin. Muhajirin. Kaum muhajirin. Iya, muhajirin. Kita ansornya ya. Kita sesama diridhoi Allah ya. Ayo. Di Al-Qur'an. Sama-sama uri itu ya. Kaum muhajirin sama kaum ansor. Tapi yang lebih diridhoi kan lebih disenangi ansornya lebih dicinta. Tapi beliau penguasa juga, penguasa duta. Duta dan ya. AL lah. Kita mau pilihan DKM Pak Irfan dah habiskan jabatannya, jadi mau memilih. Ada pemilihan baru. Pilihan baru. Ustaz Saiful masih ada? Kenapa? Ustaz Saiful? Enggak. Udah ya. Yang sana ikutin ini ini Ustaz Baru yang kawan dari Ustaz Zulkarnain sekarang. Oh. Kawan-kawannya gitu. Kawan-kawannya ya. Udah yang baru-baru semua ya. Tapi angkatannya angkatan muda semua. Usia yang banyak kan. Oh. Masih muda-muda. Iya, jadi semua. Semangatnya yang paling muda. tua ini Satori, Profesor Satori. Oh, Dr. Satori. Dia ngasih juga itu. Al-Hasan. Sebulan sekali. Tiap hari Ustaz Satori. Jumat. Ya. Suka besar. Siapa? Ustaz Pak.